Hai guys, episode kali ini saya kedatangan satu tamu saya, teman baik saya, bernama Henrik Vincent dari B-Share, yang bagaimana dia tuh bisa invest di yang investasi yang biasanya tuh sampai ratusan juta besar, tapi dengan kantong yang minimal. Gimana caranya? Kita nanti simak di video kali ini. So, teman-teman sekalian, welcome di Ask Gusti Show. Kali ini episode ke 82 ya? 82. Oke. Mantap. Nah, selamat datang Vincent, apa kabar? Wah, baik. Kita sudah lama ya nggak ketemu, kira-kira berapa tadi ya menit, berapa hari yang lalu ya? Iya. Itu lama ya. Ya. Nah, jadi kebetulan memang beberapa hari belakangan saya lagi ketemu dan beberapa kali lagi engage, padahal dulu kita kenal udah cukup lama ya Vincent ya. Oh iya benar. Kita nyalain kalian kali. Iya benar. Gitu. Iya, kita ketemunya di workshop. Ya, satu workshop digital marketing. Itu tahun berapa ya? 2000 berapa ya? 13 sama 14 ya? Kagak, gue ikut 2016. 16 ya? Aduh, gue kejauhan nanti. Lu riset yang gue ingat. Lu Gue riset ikutnya, yang gue ingat. ya. Enggak, gue 2017 awal, Januari. Waktu itu Januari 2017 awal. Nggak mungkin ya itu. Gue lupa lah. But anyhow, Iya, pokoknya 2016 soalnya mereka baru mulai. Lu batch pertama kan? Iya. Iya, gue batch 5 soalnya. Oke. Nah itu ketemu dulu, gue inget banget nih. Dulu Vincent, waktu kita kenalan nih ya. Kenalin Vincent gitu kan. Oh ya, kerjanya apa ya? Arsitek. Gila. Bener kan? Benar. Arsitek. Nah, arsitek terus udah gitu udah sekian lama paling kita ketemu di acara-acara ini sih, pernah cash flow game ya? Cash flow game. Tiba-tiba berapa setahun kali kalau nggak salah ya, udah kayak kedengeran kabar, tiba-tiba ada satu yang sering muncul gitu, entah iklan atau entah apa gitu ya, artinya marketingnya, awareness-nya works gitu di IG saya, baik di Facebook kayak gitu itu, enggak di Facebook nggak sih, IG, IG biasa IG kemarin ya, muncul nih satu nih company B-Share, nah gue nggak ngerti ini apaan gitu ya, nah tapi ternyata begitu ketemu Vincent lagi, baru tahu ternyata B-Share yang punya Vincent. Nah, gue penasaran dong itu apa itu. Ternyata setelah cari tahu, ternyata ini platform startup baru nih, gitu kan. Nah, jadi kita mau dengerin nih sekarang nih sama Vincent. Apa prestasinya, terus kenapa dari yang namanya tadi arsitek malah jadi masuk ke startup. Kayak gitu kan. Nah, kita mau denger soal kayak begitu nih hari ini. So, kita akan bahas tentang itu. Nah, tapi sebelumnya nih, saya akan bacain gitu ya, tentang profilnya tentang Vincent. Nah, Vincent ini seorang entrepreneur. Ini kalau gue baca semua sih agak seru ya. Udah kayak gue baca ini berita ya. Ya, seorang entrepreneur, digital marketer, business investor, tapi nggak ada arsiteknya tuh. Wah. Oh ada, bachelor degree in arsitek major. Major aja sekarang. Iya, tapi pernah nggak sih bikin konsultan arsitek? Pernah dulu sempat bikin joinan sama teman gitu, sempat kerja terbangun juga sih, sempat. ada satu. Ada berbangun ya? Terbangun. Valid lah ya, arsitek beneran lah ya. Kos-kosan itu dibukunya. Oh, kos-kosan. Mantap. Terus sekarang high skill in business investment, digital marketing, business development, entrepreneurship, strategic planning, marketing strategi. Ya iyalah, soalnya jadi pengusaha, jadi semuanya ya. Harus semuanya. Ini berarti start dari zero kan berarti? Start dari zero. Nah, wah gila, belajarnya udah sampai certified property investor, analis dan developer. Oh ya, ini dari Panangan School of Property saya tahu nih. Oh ya, ini memang School of Property yang cukup valid juga nih. License practitioner from NLP. Berarti lu ahli NLP juga ya? Ada belajar ya? Belum mati. Belum ahli. Tadi kan practitioner. Iya, pakai terus. Oke, practitioner. Makanya namanya license practitioner. Lalu, nah ini yang sempat mengelola local and international e-commerce business. Nah ini ya dropshipping ya. Waktu era-eranya dulu. Oh iya. Gue juga ada main gitu. Kalau dulu sama, gue juga cukup sukses sih karena mungkin timingnya juga cukup bagus. Benar. Karena gue juga ngedapetin cukup banyak ratusan juta dalam waktu 3 bulan. Nggak nyampe malah 3 bulan tuh waktu dulu. Gitu. Itu cukup bagus. Lalu digital marketing, B2B merchandise supplier. Nah ini namanya IG Spare, baru masuk nih. Invest ke aset seperti largest retail franchise business. Nah, kayak Indomaret gitu ya. Betul. Indomaret dan Paper Asset gitu ya. Nah, ini lewat B-Share ya.
akhirnya bikin B-share. Oke. Nah, sisanya sih ini semua tentang personal information gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang pada nonton nih di sini entah di live IG kayak atau di live Facebook kayak ya atau nanti di YouTube ya, di sini yang pasti ini personal informationnya kelahiran tahun 94 dan statusnya single. Nah, ya itu gitu. Ya itu penting. Oke. Nah, gue mau tahu ceritanya sekarang. Apa yang mendasari lu bikin B-share? Dan B-share itu tuh apa sih? Karena kan teman-teman pada belum tahu. Mungkin kita start dengan B-share itu apa? Boleh. Habis itu kenapa lu bisa sampai bikin B-share? Boleh nggak lu ceritain kayak gitu? Boleh. Jadi B-share ini kita platform investasi bisnis. Dan biasanya kalau teman-teman mau invest di sebuah bisnis, misalkan franchise kita sebut saja sebuah minimarket atau restoran atau apapun, itu butuh biaya modal awal butuh 500 juta sampai miliaran gitu. Dan sekarang dengan adanya B-share ini teman-teman bisa investasi mulai dari 5 juta rupiah aja per slotnya gitu. Jadi biasanya entry barrier sangat tinggi nih untuk kita bisa invest di sebuah bisnis yang nantinya kita akan menghasilkan passive income. Tapi di sini kita membantu teman-teman untuk bisa mendapatkan passive income dengan modal awal yang sangat kecil. Iya, memang banyak sih ya di bisnis-bisnis yang kayak begitu sih. Ini kayak franchise yang atau yang mereka sebut katanya franchise. Padahal kan requirement franchise itu cukup ini kan, cukup apa ya, banyak gitu. Kayak salah satu contohnya harus sudah established 5 tahun gitu. Nah, yang gua tahu pribadi karena gua udah pernah invest di franchise dari sejak tahun 2006. Sebetulnya gua dari tahun 2006 itu pernah. Yang namanya bisnis-bisnis yang memang harganya tuh belasan dan puluhan juta, itu lebih kepada bukan franchise autopilot. Iya, betul. Lebih ke bisnis opportunity. Jadi mereka pun akan menuntut justru kita yang aktif kan. Nah, jadi kalau yang benar-benar autopilot, memang itu range-nya sih gue jarang banget nemuin yang berapa puluh juta sih. Iya, betul. Atau berapa belas juta apalagi gitu. Lebih banyak nemuin yang ratusan. Benar. Dan pertama kali gue ngerasain autopilot di franchise itu tahun 2012. Memang pertama tuh di Indomaret tuh. Indomaret, betul. Gitu. Nah, itu memang valid sih benar. Ini pengalaman pribadi gue juga. Nah, terus yang mendasari jadinya lo bikin ini? Iya, jadi awalnya dulu kan gue juga invest di Indomaret gitu kan. Patungan tuh bareng-bareng sama teman-teman. Nah, itu berenam dari 1 juta, 200 juta patungan. Nah, dari sana wah lumayan juga nih Indomaret, tapi susah nih kalau nyari misalkan cuma berenam komunitas kita aja gitu. Nah, pemikiran dari sana kenapa enggak kalau konsep dan metode ini kita pakai bukan cuma kalangan terbatas kita aja, tapi buat seluruh masyarakat Indonesia bisa ikutan dan segala jenis bisnis lainnya yang bukan cuma Indomaret aja, tapi yang misalkan restoran, kita udah ada nanti ada bisnis tambak segala macam ya, kita bisa provide juga. Bisa provide juga ya. Nah, nanti kan ini yang pada nonton nih pengen tahu kan ada bisnis apa aja yang di-provide dari pihak B-share. Tapi sebelum kita lanjut. Nah, buat kalian yang nonton nih ya di YouTube, kalian jangan lupa untuk klik subscribe, like dan komen video ini. Jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Betul. Ya, jadi jangan lupa untuk subscribe juga dan komen dan share YouTube-nya ini. Kalau video ini merasa bermanfaat, kalian bisa share YouTube video ini dan juga jangan lupa ya subscribe juga untuk yang namanya nanti channel B-share ya, channel B-share. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan tadi ya. Bisnis apa aja sih yang bisa kita masuk di B-share? Karena kan B-share nih artinya kan ngebantu buat kita yang mau invest autopilot dengan tiket size kecil. Artinya kan kayak yang kita punya modal, bahkan gue lihat ada yang start dari 5 juta. Bener ya? Dari 5 juta kayak gitu. Jadi kayak nggak perlu lu mau invest kayak contoh kayak bikin tokonya Indomaret. Ya kan? Itu kayak perlu harus berapa ratus juta. Gue bahkan paling murah invest Indomaret 433 juta. Itu paling murah tuh yang gue pernah invest untuk kayak satu toko, double toko gitu. Nah, yang paling mahal sampai ada yang 900-an saya. Nah kan, jadi orang nggak perlu tuh segitu kan? Betul. Cukup 5 juta malah bisa ya? Bisa. Nah, ada apa aja selain Indomaret? Ya, jadi kemarin kita udah buka beberapa bisnis juga yang memang sifatnya autopilot. Jadi kita udah buka laundry, kemudian ada bisnis Baba Raffi, kita kerjasama juga sama Pak Hendy Setiono. Iya, Baba Raffi, kemudian dia ada Baba Raffi itu macam-macam ada. Iya, Baba Raffi ada kan kebab tuh ya. Dia selain kebab yang stall ada juga yang tipenya yang lain ya. Tipe lain, tapi kalau kita memang ya kontainer kalau kemarin. Kontainer. Oh iya. Terus kemarin kita ada buka taman udang yang kerjasama sama Carun Pokpan juga. Kemudian ada kemarin kita buka coffee shop forestry. Oh iya, coffee shop. Oh itu yang dalam semenit fundingnya langsung habis. Iya, itu. Cepet banget ya. Itu biasanya 5 detik 1 menit itu udah full itu 260 jutaan gitu. Terus oke. Yang kemarin terbaru juga itu Padang Sederhana Lintau 88.
Oh iya itu sempat tuh, saya sempat interested juga dan nggak kebagian slot saya. Iya itu 2,6 M memang cukup besar, tapi teman-teman bisa invest dari 5 juta juga kalau untuk restoran Padangnya bahkan. Oh iya, oke. Iya, itu jadi tadinya tuh invest itu harus 2,6 M. Kebayang nggak teman-teman pengen buka restoran Padang? Yang ini yang gede ya sifatnya ya, bukan yang kayak kelas, karena Padang tuh banyak banget ya kelasnya. Ada juga yang kelas warteg. Sama gitu ya, tapi ini yang Padang yang sederhana gitu ya teman-teman. Kurang lebih harusnya tahu lah, kurang lebih ya itu sederhana. Itu investnya itu tuh 2,6 M, termasuk sama tempat ya. Termasuk tempat sewa 5 tahun juga. Ya, itu tempat sewa 5 tahun dan sudah termasuk semua equipmentnya, perlengkapan dan modal awal lah. Itu 2,6 miliar. Dan teman-teman bisa waktu itu kalau misalnya ikutan waktu itu dapat slotnya, itu bisa invest start dari kalau nggak salah 10 juta waktu itu ya. Waktu itu kita sempat buka di 15. Oh, buka 15, oke. Tapi ternyata banyak permintaan untuk kenapa nggak 5 juta aja gitu. Akhirnya buka 5 juta. 5 juta akhirnya langsung. Iya. Dalam waktu seminggu itu langsung 1,5 M langsung. Langsung habis 1,5 M. Iya. Oke. Nah, kan istilahnya juga banyak juga ya penasaran gitu ya tentang apa aja nih yang berlangsung tentang B-Share dan tentang Vincent. Dan karena ini temanya memang Asgusti, memang Asgusti itu kita tuh ngumpulin pertanyaan dan kita memang kemarin sih berapa hari sebelumnya kita udah sempat ngumpulin pertanyaan kira-kira sekitar udah lama sih, udah sekitar 1 hari yang lalu ya kita udah ngumpulin. Itu kira-kira nggak 1 hari malah kira-kira berapa jam. Nah, jadi kita mau jawab nih sekarang pertanyaan-pertanyaan ya, pertanyaan-pertanyaan. Oke. Nah sekarang ini pertanyaan nyampur nih berarti. Ada pertanyaan buat gue mau buat lu nih. Boleh. Oke. Ini ada pertanyaan nih. Ini dari Instagramnya saya. Oke, dari Instagramnya Gusti PR. Dari Hansen. Kemarin sempat dapat info tentang investment alat berat, bukan dari gue jelas ya. Dia punya dapat info sendiri. Investment alat berat. Menurut Gusti gimana ya? Buat gue ya. Menurut gue investment alat berat bagus. Sebenarnya investment alat berat itu tuh nggak jauh beda sama yang namanya investnya itu lebih kepada kayak beli mobil ya. Jadi tergantung kita udah tahu apa belum marketnya, udah bisa dapat kontrak apa belum, karena kan itu tergantung user. Sama aja kalau misalnya kita beli mobil untuk disewain, udah bisa dapat apa enggak kayak gitu loh yang namanya orang mau nyewa ini. Nah nyewanya ini kan berarti kita kalau alat berat itu nggak bisa kayak kita sewa harian kayak gitu, harus kontrak sama satu project biasanya, project tambang atau apa kayak gitu. Nah ini kebetulan memang karena saya di dunia sipil, saya banyak teman-teman yang justru memang main di sini. Nah jadi investment alat berat sendiri pun itu bisa dikreditin sama kayak mobil, kayak gitu. Nah cuman pertanyaannya adalah kamu punya marketnya nggak? Kayak istilahnya udah tahu nggak pasti dapat kontraknya? Karena kalau sekalinya nanti ini kosong, itu tuh nanggungnya itu tuh gede gitu. Karena ini sifatnya sama kayak beli mobil, cuman skalanya itu skala yang bukan kayak gini nih. Kalau lu sewain mobil itu kan kayak Avanza belinya 200 jutaan. Lu sewain Kijang lah, Innova paling laku kayak gitu ya. Itu kayak skala 300 jutaan and then sewain gitu kan. Harian atau mingguan atau bulanan kontrak juga sama suatu company. Nah, itu kalau misalnya apes-apes ya udah ruginya sekitar ratusan juta. Nah, kalau misalnya alat berat nih sekalinya kosong gitu ya. Sekalinya kosong itu tuh bisa ruginya tuh banyak, gede banget. Karena skalanya untuk beli alat berat ini memang miliaran. Miliarannya tuh benar-benar kayak beli rumah kayak gitu. Nah tapi sekalinya dapat kontrak untuk project ya itu bagus, lancar, enak. Dan sebelum project itu kontraknya habis pun udah harus dapat kontrak berikutnya. Nah kalau misalkan itu semua udah ngerti dan marketnya dapat, itu sebenarnya it's a good investment. Nah saya pribadi, saya cuma pernahnya itu dengarnya itu adalah karena teman itu tuh memang kerja di tempat istilahnya tempat dia bekerja tuh tempat tambang gitu. Jadi dia tuh kayak bisa main di belakang untuk yang namanya dapat kontraknya ya ke proyeknya dia sendiri kayak gitu. Apalagi cuma mainnya satuan, sedangkan mereka sekali kontrak banyak gitu kan. Nah itu kalau investment tentang alat berat ya, jadi yang penting itu. Nah tapi sekarang pertanyaannya nih, kalau kita sangkut pautin ke B-Share, bisa nggak kalau yang namanya investasinya alat berat kayak begini dikumpulinnya atau difundingnya lewat B-Share? Nah kalau di B-Share sendiri memang kita fokusnya kan asetnya aset bisnis nih. Aset bisnis. Jadi memang harus ada bisnisnya yang kita invest, ada PT dan ada sahamnya yang di-share. Gitu. Dan jadi kalau memang bentuknya adalah udah ada bisnis yang running dan mau sharing saham, bisnisnya adalah sewa menyewa alat berat, itu bisa. Tapi kita harus lihat dulu ada track recordnya segala macam, apakah dia capable untuk menjalankannya, historical seperti apa, baru kita bisa publish ke investor. Iya. Tapi kalau memang invest ke alatnya aja itu memang belum bisa di share kayak gitu. Kalau invest ke alatnya doang ya nggak bisa ya. Tapi kalau memang running sewa menyewanya itu bisa. Dan bahkan ini juga selipan juga nih ya, selipan.
Ya saya sendiri juga ada kayak open project. Nah jadi ini buat tambahan juga buat teman-teman. Sebetulnya kalau dari BeShare itu kan mereka kan juga bikin startup ini untuk platform. Ya. Betul. Mereka pengen memastikan bahwa bisnis yang jalan itu adalah bisnis yang memang sustainable, reliable, yang memang udah punya bisnis kondaknya bagus secara track record. Makanya mereka tuh benar-benar pengennya adalah yang BeShare publish adalah bisnis-bisnis yang memang udah punya track record tuh benar-benar franchise resmi gitu. Betul. Nah jadi memang itu makanya bukan brand-brand yang memang baru tahu muncul. Nah seandainya pun brand ini baru tahu muncul ya mereka dari pihak BeShare akan kayak nggak mengizinkan untuk ini dipublish untuk di-funding. Betul. Jadi itu salah satunya tuh untuk resiko mereka udah bantu untuk memanage. Seandainya tetap kayak mau pakai pun nih kayak saya nih pribadi saya open project begitu ya, itu pun sifatnya tertutup gitu loh, tertutup. Karena saya bikin nih open project investment untuk properti gitu. Ini khusus member doang. Nah itu sifatnya jadi tertutup, bisa nggak sih? Bisa. Jadi kita pakai platform tapi itu sifatnya tertutup. Tutup kayak gitu. Nah jadi nggak bisa kayak dibikin publik ya. Nah kayak gitulah kurang lebih. Tapi intinya sih apapun bisa di cater dan yang saya lihat ini soalnya saya baru explore nih platform BeShare itu enaknya itu bener-bener kita mau cek historical laporan keuangan, nggak perlu ngecacar-cacar lagi ngeliatin komputer. Waduh file kemarin gue taruh di mana? Sudah di email ya. Cek di email, waduh tahu-tahu langsung berjibun. Searching ternyata namanya beda-beda filenya. Iya, betul. Ya kita dari dia menghindari seperti itu, historicalnya ada dan udah gitu kita apa istilahnya kalau mau narik gitu ya, profit juga dari sana ya. Dari sana. Jadi memang kita BeShare ini kemudahannya adalah kan saya sendiri rasain juga joinan sama teman tapi nggak pakai platform manual. Jadi tiap bulan misalnya ada cash profit masuk tiap 3 bulan, saya untuk mesti transferin satu-satu tuh. Bayangin aja kalau kayak restoran Padang 100 orang bagaimana tuh caranya? Ya, 100 orang. Gua sih belum pernah sih. Ini ada pangkalan ratusan orang. Ya. Jadi memang kebayang sih. Betul. Jadi ya tujuan kita bikin BeShare ini salah satunya itu. Jadi BeShare ini dikuasakan lah untuk distribusi profit sama laporan keuangan otomatis bersistem semudah belanja online di Tokopedia atau yang lainnya kayak gitu. Menarik. Oke. So, lanjut nih ada pertanyaan berikutnya. Dengan membeli reksadana tiap bulan apakah bisa disebut investor? Ya saya akan bilang sih bisa sih. Karena yang penting investor itu adalah mindsetnya. Jadi bukan cuma sebagai konsumer tapi juga sebagai investasi. Ya, gue sendiri punya, gue yakin lu juga punya. Iya, ada kok. Ya. Itu Reza. Oke, so next itu Business Edo ini ya. Bro Vincent ini punya asetnya apa aja nih kalau boleh tahu bos? Selain BeShare, ini ranah pribadi ya. Sebetulnya sih. Iya. Gua aja males nyebutin gua punya. Ya paling kalau ditanya aset apa ya saya ada bisnis juga Indomaret. Saya ada baru belum banyak sih 2. Terus ada tadi saya invest juga di reksadana. Aset deposito adalah gitu. Oke, deposito juga ada. Ya, itu paper dan juga kalau di bisnis yang pastinya ya ini ya BeShare ya. BeShare betul. Oke, nah ini next adalah siapa manajemen dari bisnis franchise yang ada di setiap penawaran ya offer ya dari BeShare. Apakah dari BeShare-nya sendiri atau ini dari Ferdi Darmawan nih? Oh iya. Jadi manajemen itu nanti kan investor udah funding nih untuk misalkan di sebuah bisnis gitu. Ya. Nanti kita akan memilih satu direktur sama satu komisaris. Oh dari orang yang invest itu. Based on apa? Yang pertama adalah dia punya saham terbesar. Modal terbesar. Kemudian pasti modal terbesar pengen ngejagain bisnisnya. Ya jadi kalau mau invest ya jangan nanggung ambil kecil kecuali kemampuannya memang kecil ya. Kalau bisa gede jadinya nanti punya ini kontrol sebagai direktur dan komisaris. Dan itu kita akan cari juga yang memang dia dekat dengan lokasi bisnisnya. Jadi bisa akhir memantau kalau memang bisnisnya terjadi kenapa-kenapa, bisa lihat nih datang ke outlet segala macam. Kita prioritasin yang lebih seperti itu. Misalnya sama besar nih kita pilih yang lebih dekat. Oke. Gitu. Mungkin ini yang dimaksud bukan yang manage bisnis. Kalau yang dimaksud Vincent ya, Vincent tadi barusan saya nangkap ya. Itu lebih kepada yang nanti jadi yang person in charge ya. Person in charge betul. Nah, kalau yang manage bisnis saya rasa mungkin itu dari si franchise. Ya, betul. Karena memang yang memang dipilih selektif sama pihak BeShare adalah memang franchise yang memang mereka menyediakan bisnis tersebut tuh di autopilot. Karena ada perbedaannya. Di situ saya ingat kemarin saya udah sebelum kita ngadain ini sebelum saya ngundang, saya sempat explore bahwa BeShare ini tuh pada saat penyediaan platform ini itu akan dengan jelas kok mereka akan sebut ini franchise bentuknya apa. Betul. Nah kebanyakan memang autopilot meskipun tidak menutup kemungkinan nanti adanya franchise yang owner operator. Pada saat bisnisnya ini adalah franchise owner operator itu artinya nanti siapapun yang ditunjuk direktur ya itu akan ditanya kesediaannya karena artinya harus sebagai operator juga.
Nah, umumnya ini saya jadi mewakili BCR nih ya. Umumnya gitu ya. Siapa sih ya, kalau misalnya orang mau masuk franchise jadi owner operator ini adalah biasanya gini nih. Contohnya nih, ini feeling saya nih, benerin ya, validasi aja ya. Kayak Vincent, Bro Vincent mau invest di Indomaret, tapi duitnya 100 juta, padahal dia harusnya investasi 1 miliar misalnya. Nah jadi yaudah, gue invest 100 juta terus buka ini funding untuk di BCR. Nah tapi contohnya ini bukan Indomaret, asumsi aja ya, karena Indomaret rata-rata autopilot. Anggap aja perusahaan ABC gitu ya. ABC merek sama. Waduh. BCD. XYZ. Dari belakang gitu ya. Nah, biasanya ya kalau misalnya kayak gini mau owner operate ya akan iniin funding, akan membuka funding, and then yang operate ya orang yang menginisiasi ini ya. Betul, dan itu minimalnya ada 10 sampai 20%. Nah, berarti tadi 100 juta dari yang 1 miliar cukup ya. Betul. 10% minimal harus taruh duitnya juga 10%. Betul. Dan nanti dia yang akan operate gitu. Nah, ini biasanya orang-orang yang ini yang justru mengajukan ke BCR. Jadi artinya bukannya dari inisiatif BCR-nya doang nih yang akan membuka project nih. Bisa dari pihak ini ya, individu kita nih. Jadi kita nih, gue pengen mulai usaha. Tapi usahanya harus dipastiin yang established dan sebisa mungkin malah yang udah comply sama franchise. Betul. Nah, gue mau nih mulai usaha franchise ini nih. Tapi gue yang nanti operate kayak gitu. Bisa. Jadi ngajuin ke BCR ya. Gitu. Nah, oke. Tahap awal sebelum buy saham apa yang harus diperhatikan? Yaitu harus belajar dulu sahamnya. Oh ini ada di Facebook. Doni pribadi, gini Pak, saya mau tanya. Saya sudah bekerja di pabrik hampir 10 tahun tapi gaji yang mentok 4 juta. Rencana mau buka bisnis, buka bengkel karena kalian saya di situ cuma modal hanya 50 juta. Minta saran dan bimbingannya, Pak. Ya. Ini sebenarnya pas ya, Pak Doni ya. Pak Doni yang di Facebook ini Doni pribadi ya. Sebenarnya gini, ini saya langsung kasih tahu jawabannya ini kalau dari sisi saya ya. Habis itu nanti validasi bisa apa enggak ya. Kalau Pak Doni ya ini cocok banget gitu loh. Misalkan ini Doni bukan Doni yang di tim. Oh iya. beda. Ini beda. Yang itu Benedictus Doni ini. Jadi benar-benar gue juga gak kenal ini. Nah, ini apalagi udah bagus nih punya punya backgroundnya di bengkel. Ada yang memang sudah kerjasama punya MOU sama pihak BCR, yaitu dokter mobil ya? Mr. Montir. Oh sorry, Mr. Mobil. Mr. Montir. Iya, saya nggak hafal soalnya. Nah jadi coba memang mulai start dari yang memang sudah punya sistem. Karena keahlian kita di bengkel pun, nah itu belum tentu mencakup dari apapun yang kita butuhkan di bisnis. Nah seperti yang tadi saya sempat mention dari backgroundnya Vincent, pada saat dia start bisnis ini bukan start dari bukan suatu hal yang mudah untuk start. Karena di bisnis yang perlu kita kuasai bukan soal technical skill dalam hal bisa produknya atau bengkel kayak begitu, tapi juga harus ngerti marketing, keuangan, legal, betul kan? Betul. Nah jadi kalau saran saya adalah cobalah ambil yang franchise yang kayak contohnya udah MOU nih sama BCR, kayak Mr. Montir tadi ya. Mr. Montir, Anda kontak, lalu di sana Anda cari tahu total investasinya di mana dan nanti berapa. Lalu Anda ajukan funding ini lewat BCR. Betul, bisa. Dan Anda memang udah valid nih, punya modal nih kayak gini kan, punya modal. Jadi Anda taruh modalnya Anda, and then nanti Anda yang operate bisnis tersebut sambil belajar bahkan dari franchisor-nya kan. Jadi Anda bisa buka bengkel sendiri jadinya. Iya. Kayak gitu Pak Doni. Ya, kurang lebih. Dari bagus. BCR berarti fintech. Betul ya? Betul. Sudah sah nggak di OJK? Oke. Nah, ini kemarin gue juga nanyain nih. Iya, banyak pertanyaan kayak gini nih. Jadi memang di OJK itu kita sudah daftar di POJK nomor 37 tahun 2018 gitu. Ya. Dan kita adalah coba ditanya di OJK, kita adalah yang pertama yang mendaftar di sana juga. Jadi memang kita POJK-nya bahkan kita nyusun bareng sama OJK. Nah, jadi ya memang kita cukup dekat sih sama mereka dan memang sedang menunggu nih bisa logo OJK kita tampilkan juga di website biar lebih menguatkan lagi gitu. Nah, ini saya coba pakai bahasa manusia sedikit. Jadi ya, kalau ditanya apakah sudah sah di OJK apa belum? Kalau kita ngomong kayak boleh nggak nampilin logo OJK? Belum. Nah, tapi kalau misalnya ditanya nih ya, platform seperti ini tuh kenanya tuh fintech yang istilah gini, di OJK itu fintech yang udah valid adalah yang P2P lending. Ya, itu artinya minjam meminjam gitu kan. Nah, ini sifatnya bukan P2P lending, ini sifatnya soalnya buka bisnis, jadi equity crowdfunding. Nah, equity crowdfunding ini sendiri itu baru mulai disusun
dan akhirnya sudah sahnya itu per Desember 2018. Tanggal 31. Tanggal 31 lagi. Nah, ini gue taunya bahkan bukan dari ini, bukan dari Vincent. Nah kan, taunya dari mana? Karena kemarin akhirnya pas gue mau ngelakuin crowdfunding juga, itu gue juga kontak lawyer. Dan lawyer juga nggak banyak dan nggak banyak yang tahu. Bahkan mereka bilang nggak bisa. Dan ketika mereka ada yang ngurusin sebagai lawyer P2P lending, mereka bilang, oh itu ada baru disain equity crowdfunding 31 Desember. Betul. Dan justru itu disusun ya bareng sama B-Share. Iya. Gitu. Jadi B-Share yang ngedaftarin pertama untuk izin penyelenggara equity crowdfunding. Betul ya? Betul. Nah, jadi nanti ini tinggal tunggu waktu sampai jadi keluar sah izin penyelenggara OJK. Iya, gitu. Itu masih proses. Karena itu bisa dilihat di beberapa dokumentasi dari publikasinya B-Share kalau mereka itu justru yang memang mengawali untuk bikinnya, menata aturan tersebut. Betul. Tentang crowdfunding yang sah gitu ya, yang sah. Karena kebanyakan yang ada di luar sana juga ya memang crowdfunding aja, dan artinya Anda perlu trust sama yang si punya itu bisnis atau yang ngumpulin itu. Kalau Anda nggak trust ya jadinya ponzi kan. Gitu. Dan kenapa saya juga percaya sama B-Share? Karena memang ya pertama selain saya kenal, kedua ya memang pas dia cerita itu benar-benar enak logiknya gitu loh. Memang sesuai urutannya memang dan apa adanya gitu. Kayak ini dibilang, apakah sudah sah untuk boleh tampilin logo OJK? Memang belum. Tapi kalau misalnya nanti mau dicek apakah sudah masukin kayak terdaftar, masukin pendaftarannya, Anda dicek tadi sesuai dengan harusnya di website ada ya nomor itunya. Kita daftarnya ada ini kayak surat tanda terima dan udah masukin izin di OJK tinggal diproses sih. Gitu. Itu bisa dicek juga nanti bisa. Nah itu kurang lebih ya, bagus ya. Itu pertanyaan bagus tuh. Oke. Nah next nih ada pertanyaan dari Reza Baskair ya. Ntar gue nyebutnya Baskoro salah lagi. Iya, Baskere. Jangan Baskaya aja Baskaya ya. Nah oke, pertanyaannya adalah menjadi investor apakah haruskah punya uang banyak? Saya akan ngomong pertama, uang banyak itu relatif. Buat sebagian besar orang 5 juta itu banyak. Tapi buat Anda yang memang sudah punya penghasilan mungkin 100 juta per bulan, itu bisa jadi 5 juta uang yang sedikit. Nah jadi saya nggak tahu apakah standarnya Reza itu seberapa. Kalau kita ngomong 5 juta adalah termasuk ukurannya yang cukup kecil, artinya bisa. Kalau kita sebut yang namanya 100.000 itu termasuk yang kecil, berarti artinya bisa. Kenapa? Ya karena 100.000 bisa masuk reksadana. Bisa. 5 juta Anda bisa masuk di B-Share, langsung jadi investor bisnis. Kalau reksadana investnya di paper aset berarti, gitu ya. Ini apa? Rio. Pertanyaan berikutnya dari Rio, akunnya ya. Strategi investasi dong kok. Strategi investasi adalah mulailah dengan membuka akun investasi. Lalu kedua adalah Anda menyetorkan uang untuk investasi. Betul nggak? Betul. Iya. Betul ya. Belajar juga tentang detailnya dulu nih sebelum. Ya, Anda harus belajar tentang yang namanya instrumen investasi tersebut. Kayak contohnya tadi kita ngomong ya, reksadana. Lu udah pelajarin belum gimana cara kerjain reksadana? Kalau nanti di bisnis juga udah pelajarin belum caranya tuh kayak gimana? Jadi meskipun kita itu invest di bisnis apapun, belajar bertanggung jawab dengan kita juga belajar bagaimana mereka mengoperasikan. Jadi bukan sekedar kayak kita tahu beres, tapi harus tahu. Sehingga pada saat nanti ada problem, ya. Jadi itu tahu gimana kayak istilahnya prosesnya mereka harus sampai di mana. Nah ini juga berkaitan sama pertanyaan berikutnya ini dari yang namanya Body Justin. Gimana dari pihak B-Share memanage resiko? How high the resiko? How high the risk? Jadi resikonya seberapa tinggi pada saat invest di B-Share? Nah, coba boleh jelasin. Jadi ketika teman-teman nih, Pak Boni, Pak Justin nih, misalkan mau invest di bisnis melalui B-Share gitu. Jadi pada dasarnya ini sebenarnya kita kan sebuah platform ya Pak. Jadi bentuknya adalah platform. Di sana ada bisnis-bisnis apa yang Bapak mau invest. Di sana kita akan lampirkan seperti background bisnisnya, kemudian ROI-nya berapa estimasinya, BEP-nya kapan estimasinya juga. Dan kemudian profit per bulannya dan detail proposalnya semuanya ada di sana, bisa di-download di website kami di bc.id setiap kita open investment. Jadi di sana kita lampirkan benar-benar yang namanya detail dari seluk-beluk bisnisnya, bahkan historical laporan keuangan dari outlet-outlet yang udah ada di toko-tokonya dia gitu. Jadi itu salah satu cara kita untuk deliver, oh ini loh bisnisnya. Nah resikonya besar atau enggaknya tergantung nih Bapak yang lihat nanti di sana. Kalau misalkan teman-teman kan di sana di B-Share pun kita nantinya ada juga scoring untuk low risk, medium risk, sama high risk. Tapi saat ini memang kita adalah dari pemahaman investor sendiri. Misalkan ada yang suka invest di bisnis tambak udang gitu. Nah itu mungkin ada sebagian orang yang bilang itu high risk, tapi ada yang bilang oh enggak kok saya invest banyak tambak udang. Ya itu pilihan masing-masing gitu. Ada juga yang maunya lebih ke yang aman-aman, misalkan
atau dia lebih ke yang misalkan minimarket, atau ada yang investnya ke F&B yang katanya F&B ini nggak ada matinya lah misalkan kayak gitu ya. Tapi itu kembali ke masing-masing orang gitu. Jadi bagaimana cara Bshare manage risk-nya adalah ya tadi kita lampirkan semua detailnya, kemudian kita pilih yang benar-benar brandnya dan reputasinya sudah cukup baik, dan itu pun kita lampirkan juga di website gitu. Nah kalau misalkan ada resiko rugi ya pasti ada. Jadi segala sesuatunya ini kita investasi di bisnis, bukan seperti misalkan kita taruh deposito yang memang ada bunga fixnya, tapi ini adalah bisnis bisa naik turun, dan kalau sekalinya bagus bisa grow terus, kalau turun bisa bangkrut juga bisa gitu. Jadi kembali lagi ke teman-teman untuk manage risk-nya masing-masing seperti itu. Nah gitu, jadi balik ke yang tadi nih, pertanyaan tadi sebelumnya kan kita sempat mention tuh, you have to know the risk-nya itu berdasarkan knowledge-mu sendiri. Jadi jangan bego-bego amat kalau mau invest. Betul. Artinya lu harus cari tahu how does it works di bisnis tersebut. Dan memang sebagai platform Bshare itu sifatnya netral. Betul. Bukannya akan pro sama satu bisnis atau beberapa bisnis tertentu yang dia pro, karena memang benar-benar sebagai penyedia platform untuk membantu teman-teman bisa invest dengan modal yang affordable sama teman-teman dengan masing-masing kantong. Kayak gitu ya. Lalu seperti itu. Betul, jadi betul. Resiko ya tetap jadi tanggungannya masing-masing, karena itu jadi tanggung jawabnya masing-masing. Betul. Gimana sih caranya join di Bshare dan syaratnya apa aja? Jadi tadi nggak sengaja saya juga sempat lihat di sini ada yang nanya cara aksesnya untuk bisa ikut di platform Bshare kemana? Oke, jadi teman-teman bisa langsung akses di website kami di bshare.id. Ya, di sana bisa cek, di sana bisa sign up untuk jadi user kami. Nanti isi profilnya lengkap termasuk KTP, NPWP, dan foto selfie juga. Ya itu gue baru tahu tuh. Foto selfie-nya itu lu harus foto selfie sama KTP. Sama KTP, benar. Selfie cetek sama KTP gitu ya. Iya. Itu syarat OJK soalnya. Ya, kita biar mencegah namanya money laundering dan pencegahan terorisme gitu-gitulah. Nah, habis itu bisa pilih bisnisnya di sana, kemudian tinggal invest aja, purchase di sana. Nah, purchase itu bisa pilih mau minimal satu slotnya 5 juta. Nah, itu bisa terserah mau ambil 5 slot, 10 slot, ada yang 20 slot gitu. Nah, itu tinggal tergantung, habis itu tinggal ada instruksi transfer. Saat ini kita ada metode pembayarannya pakai instruksi transfer. Habis itu invoice-nya masuk ke email, kemudian tinggal ditransfer. Habis itu nanti langsung bisa konfirmasi ke admin kami di Bshare untuk bisa diverifikasi gitu. Habis itu udah langsung tercantum sebagai pemegang saham, ada nanti di dashboard investornya bisnisnya apa, berapa persen, nanti otomatis dapat profitnya di dashboard investor itu juga, seperti itu. Gila, udah apalan ya? Itu udah skripnya udah ini ya? Enggak lah, itu lancar banget kayaknya. Kebanyakan yang nanya kayaknya. Yang nanya ya? Nah, kita saat ini memang bentuknya kayak waiting list gitu kok, jadi kan bahkan banyak banget orang yang udah penasaran pengen invest, tapi karena kita bisnisnya masih kita analisa dulu segala macam, jadi dia bisa ada link untuk masuk ke waiting listnya kita. Ya kayak sekarang nih saya pas lagi sering explore ini nih platform nih gue juga nih lagi belum ada yang buka ya. Betul. Nah, jadi waiting list dulu nih. Betul. Gue yang buka jadinya. Di belakang. Khusus member Digital Property Masterclass. Oke. Oke. Nah, next dari Ferdi Darmawan nih yang tadi nanya juga. Menanggapi pertanyaan yang awal tadi, mau make sure berarti semua yang masuk di Bshare ini semuanya adalah franchisor yang manage termasuk karyawan-karyawannya. Betul. Jadi kita saat ini udah kita buka adalah yang autopilot, yang owner operator malah kita belum sempat buka. Belum sempat buka, tapi memang ada potensi juga, tapi memang kita perlu audit daripada background owner operatornya itu harus lebih, misalkan dia mau ngelola nih, misalkan sebut saja sebuah warung Indomie yang gede banget tuh, yang harganya mahal banget itu. Nah, itu kita belum sempat buka. itu ya, belum sebut merek soalnya belum MOU sama Bshare. Kalau ada MOU sama Bshare baru disebut. Iya, betul. Jadi itu yang membuat kita akhirnya belum buka, karena kita akan cek dulu background daripada pengelolanya juga ataupun owner operatornya gitu, dan itu investment cukup besar dan dia butuh masukin 10%, dan itu juga challenge-nya juga gitu. Ya itu buat franchise doang, kalau salah 2 miliar ya? Nggak nyampe sih. Oh nggak nyampe? Berapa, 600 ya kira-kira ya? Itu buat franchise fee-nya doang? Anjir, franchise fee-nya doang 600, pusing juga gua. Nah oke, jadi memang kurang lebih memang kalau feeling gue ya, yang bentuknya owner operator itu malah lebih kepada kayak orang-orang yang justru memang pengen buka, kayak tadi tuh yang pertanyaan dari Facebook tuh dari Pak Doni. Dia pengen buka bisnis tapi modalnya terbatas, ya kan? Nah, kalau istilahnya kredit bank riba, ini cara yang menjadi solusi. Nah itu jadinya kenanya owner operator. Jadi kalau owner operator saya rasa
memang itu lebih kepada dari si ininya user, artinya orang yang memang pengen invest sekaligus pengen bisnis. Betul. Nah itu akan lebih ideal. Tapi kalau yang nanti di provide dari B-Share pastinya yang sudah MOU sama pihak franchisor, yang memang dari pihak franchisor yang memang memanage. Betul. Ya, kalau lebih begitu kan? Iya, betul. Nanti saat invest via B-Share, bagaimana pembagian profitnya? Nah, ini menarik. Bagaimana pembagian profitnya kalau pasti B-Share? Profitnya jadi nanti ketika ibu invest nih di B-Share itu nanti otomatis kita akan provide untuk laporan keuangan itu dari franchisor biasanya kita sajikan dan kita summarize. Kemudian ada profitnya juga, profitnya itu langsung otomatis masuk ke B-Share wallet yang nanti ada di akun masing-masing teman-teman investor. Nah itu bisa di withdraw kapanpun terserah, kalau udah masuk profitnya tinggal di withdraw aja. Oke. Itu masuk ke rekening langsung. Ya, jadi nanti contohnya yang memang dari pihak si yang manage bisnisnya itu dia akan kayak memang store dia punya kayak profit itu, cash profit itu adalah ke rekeningnya PT kan? Rekening langsung e-walletnya ya? Iya, langsung e-wallet. Langsung ke e-walletnya. Lalu dari e-wallet tersebut jadinya kan udah di sana tuh, udah istilahnya langsung secara otomatis dari platform B-Share tuh langsung kebagi sesuai dengan proporsional masing-masing persentase saham yang ada di yang sesuai udah pernah waktu diinvest di awal itu. Iya betul. Nah lalu cairinnya bagaimana? Ya klik withdraw. Nanti uangnya masuk otomatis. Otomatis 1 kali 24 jam hari kerja. Iya 1 sampai 2 hari kerja. 1 sampai 2 hari kerja kayak gitu itu langsung masuk ya. Jadi Anda ngeceknya itu adalah masuk akses ke loginnya B-Share. Tapi ini so far kan masih website ya? Website. Nanti bakal ke aplikasi ya? Aplikasi juga. Bakal ke aplikasi ya? Tahun ini sih kita akan launch. Tahun ini bakal launch untuk di aplikasi. Akan lebih mudah nantinya nih jadinya ya. Iya betul. Oke. Ini dari Felix Ryan. Bagaimana dengan biaya sewa atau biaya-biaya lain mengenai perpanjangan franchise-nya? Oke. Banyak franchise ya? Iya. Soalnya gue juga ada invest kan? Indomaret nih. Pas dia udah 5 tahun, kan kerjasama kan 5 tahun tuh. Betul. Iya, pas perpanjang. Biasanya kan dia butuh nambah lagi nih gitu kan. Betul. Jadi kalau di B-Share yang udah berjalan selama ini, kita ada yang namanya return earning sebesar 20%. Itu untuk cadangan di PT-nya supaya dia nggak di-share 100% nih ke dividennya ke investor. Nah di sana itu nanti bisa ambil dari sana. Atau misalkan kalau kurang pun, ya nanti kita akan arrange untuk funding lagi. Untuk kalau misalkan ternyata investornya udah nggak mau perpanjang untuk tahun berikutnya, kita bisa funding pakai investor baru. Jadi sebenarnya nanti kita yang akan provide juga untuk sistem segala macamnya. Jadi intinya nanti seandainya nanti kurang duit di kasnya daripada si PT, ya kalau kurang itu akan di raise fund dan yang diutamakan adalah yang memang investor yang udah awal betul. Nah artinya kalau nanti ternyata dari investor awal ternyata nggak mau nambah duit lagi, kita akan open ke investor lain. Dan itu artinya nanti PT juga harus siap untuk di-dilute dong sahamnya dong. Betul. Itu resikonya dibandingkan kalau sendiri. Gitu. Ini memang case pertanyaan yang bagus sih sebenarnya karena memang B-Share sendiri kan belum ada yang sampai bisnisnya tuh udah sampai perpanjang ada nggak ya? Kita belum. Soalnya belum sampai 5 tahun tapi nanti karena memang nanti pasti akan tercapai seperti itu. Betul. Antisipasinya kan kita juga perlu tahu tuh. Betul. Kalau gue sendirian ya gue memang biasanya kita harus taruh modal sendiri dan memang dari sejak awal lo invest itu memang udah nyisihin tuh buat yang namanya buat nanti perpanjangan sewa dan permajaan, biasanya renovasi. Betul. Nah ini juga penting buat knowledge teman-teman pada saat nanti teman-teman invest di bisnis apapun yang ada di situ harus tahu pada saat nanti perpanjangan apa aja yang bakal dipanjangin. Kayaknya ada yang salah ya. Apa yang bakal dipanjangin ya? Ya kayak gitulah. Jadi harus tahu apakah harus yang namanya nambah uang sewanya karena kan itu jelas dong di awal tuh sewanya tuh berapa. Apakah nanti properti milik kayak gitu. Harus clear kan. Habis itu kalau pada saat nanti pas perpanjang apa yang perlu diremajain. Ya kan? Karena setahu saya juga ada beberapa tuh beda-beda. Ada yang kalau nggak salah udah include bahkan kayak seterusnya kayak Padang ya kalau nggak salah. Iya Padang dia udah enggak. Jadi dia nggak ada franchise fee lagi selamanya udah. Selamanya nggak ada perpanjangan franchise fee. Kalau Indomaret ada. Jadi tiap bisnis tuh beda-beda pas waktu mereka mau perpanjang kayak gitu. Jadi perlu diperhatikan ya. Betul. Nah oke. Next nih ada juga B-Share. Bagaimana dengan ibu-ibu yang gaptek dan investasi tapi pengen ikutan? Iya. Gaptek bukan alas. Iya, mungkin bisa minta tolong anak ibu juga untuk bantuin. Tapi biasa kita support sih. Jadi banyak juga investor kita yang memang sudah senior dan biasa tim kita bantu support untuk step by stepnya. Jadi kita ada tutorialnya, bahkan nanti tim juga bisa bantu atau via call untuk gimana sih caranya sign up dan login. Dibikinin nggak?
Ada, kita ada tutorialnya sebenarnya. Nah, tutorial. Kalau misalnya dia sampai kayak, aduh saya nggak ngerti tutorialnya. Oh, oke. Kita nggak sih, karena kita passwordnya itu rahasia dan bisa bener juga. Passwordnya rahasia. Iya, kalau nanti tiba-tiba profitnya hilang. Wah. Nah, itu dia. benar juga ya. Tadi saya sebenarnya juga sempat ditanyain tuh, ya kan. Nah ini kan saya juga open mungkin, tapi close. Jadi tadi barusan sempat tanya tuh. Nanti nih buat yang bikin ini siapa nih dari yang bantuin untuk yang namanya bikin akun, dari pihaknya saya apa dari Bishare? Kan saya kerja sama Bishare, saya minta dari pihak Bishare gitu kan. Tadi saya masih asumsi juga yang bikinin Lisa nih belakangnya. Enggak ya, jadi tetap kalian harus bertanggung jawab sama kalian punya data. Karena kan nanti memang pas bikin akun kan tetap nanti harus aksesnya pakai password ya kan. Nah jadi nanti teman-teman memang harus yang namanya bertanggung jawab juga. So Gaptek harusnya bukan jadi alasan, tapi nanti tetap akan bisa di guide dari pihak bisnis supportnya Bishare. Akan dipandu sampai jadi akunnya. Ya kan? Betul. Kayak gitu lah kurang lebih. Oke, nah ini the next question dari Andra Wira Bramastia. Oke. Pak Gusti, saya mau nanya dong, saya masih bekerja di usia 19 tahun. Saya merasa ada motivasi banget nih sama video-videonya Bapak. Thank you very much gitu ya. Jujur saya pribadi ya, tadinya juga yang namanya bikin Asgusti kayak gini tuh awalnya 2016 tuh iseng doang. Gitu. Itu kalau nggak salah waktu itu juga gue baru pertama kenal ya. Oh iya, baru. Gue jadi penonton setia juga ya. Oh, berarti benar 2016 bro. Iya. Karena 2016 gue bikin, artinya 2016 kita kenal. Iya, benar 2016 tuh. Nah itu gue baru keinget. Nah itu sebenarnya juga awalnya iseng, tapi yang bikin motivasi akhirnya bikin ya gara-gara sama orang yang komen kayak begini nih. Kayak gitu loh. Nah pertanyaannya, gimana saya bisa mencari kredit di bank atau lainnya di usia saya yang masih muda ini? Mengingat saya belum menikah, belum punya modal yang cukup, saya ingin beli investasi properti kos atau yang lain seperti Pak Gusti. Oke, saya akan jawab nih, begini. Kalau usia 19 tahun, memang itu belum syaratnya yang namanya Anda bisa kredit. Karena kalau kredit itu butuh 21 tahun. Oke, harus 21 tahun. Bisa nggak kalau 19 tahun ngambil kredit? Bisa jawabannya. Tapi Anda harus punya ada wali yang memang bertanggung jawab juga. Artinya kayak misalkan contohnya orang tuanya kamu sendiri ya. Nah itu bertanggung jawab. Jadi ngasih istilahnya ikut ngasih personal guarantee juga dari orang tua. Kayak gitu kurang lebih. Dan itu juga harus didukung juga dengan Anda punya penghasilan. Ya dan orang tua juga punya penghasilan, jadi malah itu jadi kayak di-combine kayak gitu. Nah itu kalau 19 tahun, kalau mau maksain banget punya kredit, apa istilahnya pengen pakainya kredit. Kalau enggak ya Anda bisa harus gunakan yang namanya platformnya Bishare gitu. Soalnya sejauh mata mata saya nyari, saya browsing, itu yang platform seperti Bishare ini kayak this is like baru the only one yang apalagi yang di guide yang benar-benar comply dengan aturan OJK yang memang benar-benar bisnis conduct-nya lebih ke good ethic nih. Kalau ditanya apakah sejenis kayak gini ada nggak sih yang lain? Ada, saya bilang. Tapi nggak banyak yang benar-benar kayak pengen kepo sama yang namanya comply sama aturan hukum yang ada. Itu yang saya tahu, jujur itu yang saya tahu. Dan karena justru, jujur aja ya, dulu saya start pertama kali dari investor adalah melakukan aktivitas yang nggak jauh beda sama ini. Jadi saya justru ngumpulin investor untuk saya bisa invest ke satu usaha. Nah cuman karena yang namanya dulu kan nggak ada platform-platform begini, itu 2010. Nah itu saya baru kena yang namanya pertama kali kenal namanya hukum, karena pada saat kita coba dengan cara yang abal-abal begitu, yang kayak ya udahlah, yang penting coba di jalan aja. Tetap pada saat kita nggak ngerti hukumnya, ya jadinya kita bisa kalau misalkan si pengusahanya kabur, kabur. Yang ada kita bisa dituntut balik malah. Nah itu jadinya kayak karena kita nggak paham dan nggak comply sama aturan ya sebenarnya Anda bisa kena yang seperti itu juga. Nah saya bukannya istilahnya mau menjelek-jelekan platform yang lain, enggak. Tetap pasti mereka saya yakin punya bisnis conduct yang masing-masing, yang punya policy-nya masing-masing ya. Mungkin ya istilahnya ya Anda bisa cek lah toko sebelah untuk lihat apakah mereka memang saya rasa ya yang paling gampang ya, etika yang baik adalah mereka setidaknya minimal sudah mendaftar lah OJK untuk yang namanya platform yang sejenis. Kayak gitu, itu kalau ini yang dari saya ya. Iya. Ya kurang lebih sih kayak gitu. Cuman tadi ada pertanyaan yang terakhir, dia kan kalau nggak salah dalam satu status gitu ada 3 pertanyaan saya ya. Tadi sih kayaknya yang Andrew ini ya. Nah itu kalau misalnya masih muda tadi bisa pakai kayak gitu di share. Dan kalau misalnya Anda mau beli investasi properti kos atau Indomaret, kalau Indomaret Anda bisa tadi ngelakuin seperti yang Vincent lakuin. Ya gitu. Kalau itu kalau misalnya mau invest Indomaret. Kalau invest properti cost bisa nggak? Bisa. Tapi syaratnya adalah, ini saya juga guide nih, gitu ya. Ya saya konsul nih sama Vincent sama Bishare. Ya jadi kalau misalnya mau invest di cost,
Anda make sure juga Anda cari manajemen yang memang sudah reliable, yang memang sudah punya track record kayak gitu, kerjasama sama pihak mereka kayak gitu. Nah itu baru. Kalau nanti bisa dicariin modalnya lewat open crowdfunding gitu. Kalau enggak ya artinya nanti close. Kalau Anda nggak bisa comply ke situ. Oke, gitu ya. Dari Ari, Kak Gusti, Gustinya pakai Y. Bagaimana cara memilih waralaba dengan modal kecil sekitar 8 sampai 15 juta yang bisa profit? Anda klik http titik dua garis miring 2 kali bizzer.id. Nah itu Anda bisa modal dari 5 juta sampai ke atas gitu ya. Bisa profit, Anda harus cari tahu dulu risknya. Yang pasti mereka melampirkan mereka punya track record kayak gitu ya. Ada beberapa yang udah kita invest bisa dicek masih di website juga. Jadi yang udah funded juga bisa dicek sih, proposalnya masih ada juga. Masih ada proposalnya. Tapi nggak bisa ngelihat kalau mereka realisasinya dapatnya berapa. Iya, itu soalnya apa namanya kita bilang privasinya si investor sih sebenarnya. Oh, oke. Laporan keuangan gitu-gitu. Oh, oke. Tapi kalau dari segi persen pun nggak ya? Persentase apa yang maksudnya? Kayak misalnya proyeksinya. Oh ada, proyeksinya masih ada sih di website. Oke, tapi proyeksi realisasinya enggak ya? Karena itu menjadi resikonya. Ya tapi itu kalau gue pribadi malah kepikiran tuh, boleh juga tuh pas realisasi jadi bisa lihat mungkin setelah setahun ya. Kalau setelah setahun ini kita akan buka namanya secondary market nih. Jadi kalau kita proyeksi segala macam kan akan kelihatan historicalnya. Oh iya, itu good idea tuh, benar juga tuh. Gua tunggu tuh. Oke, so ini Ferdi Darmawan yang tadi masih nanya. Oh masih stay tune nih. One more question, share kan skemanya equity crowdfunding. Nah, setiap buka offer bisnis baru ini, apakah dibuatkan PT khusus atau transaksi menggunakan blockchain atau bagaimana sistemnya? Oke, ini seru juga nih. Jadi, nah banyak kan nih kalau di luar sana, nggak tahu ya, beberapa yang saya tahu yang sejenis mau buka model crowdfunding kayak gini, mereka ada pakai namanya blockchain. Iya, saya ada tahu beberapa. Iya, ada tahu kan. Nah ini kalau menurut kami di Bizzer, kenapa kita nggak lari mungkin kedepannya ke sana, tapi kita saat ini memang fokusnya adalah biar kita mau bentuk crowdfunding ini kita bikin sebuah PT di sebuah titik lokasi. Di sana misalkan kita ada buka di kemarin Padang Sana Limpo di Padang, ada satu PT yang akan mewadahi investor dari nama Bapak tercantum di akta PT sebagai pemegang saham. Jadi kita benar-benar clear, ini bisnis Bapak, kita cuma platform aja, bahkan bisa nggak ada saham sama sekali di PT yang tersebut. Gitu. Ya. Jadi itu memang adalah bisnisnya Bapak. Kita cuma bantu untuk distribusi profit sama laporan keuangan, that's it. Gitu. Ya betul tuh. Itu saya juga sempat sih ngelihat sih. Memang menurut saya pribadi ya, ini saya pribadi. Memang model yang lain selain kayak PT itu menurut saya masih kayak lebih comply sama yang namanya aturan yang ada di Indonesia. Betul. Nah tapi kalau misalnya kayak menggunakan blockchain, jujur aja ini di Indonesia masih belum digodok yang namanya kayak hukumnya dan secara pajak juga. Artinya kalaupun kita menggunakan suatu platform blockchain, pada saat income itu masuk kita nggak bisa ngakuin sebagai memang pendapatan. Ya, pendapatan maksudnya dalam artian gini, beda sama pendapatan kalau dari PT itu kan udah langsung pajak dividen final kayak gitu. Nah kalau misalnya kita dapat pendapatan dari blockchain kayak gitu, tetap akan dihitungnya kayak pendapatan yang masuk ke dalam progresif tersebut, penghasilan lain-lain kayak gitu. Nah itu bedanya. Jadi tapi istilahnya bagus apa enggak sih? Nah itu resiko masing-masing. Saya sendiri pun juga memang masih bukan seorang yang mendalami di bidang blockchain, jadi kita nggak komen gitu kurang lebih. Tapi memang itu hal yang memang menarik untuk memang kita perlu pantau ya tentang blockchain ini. Nah terus next nih Pak Bambang Hartono, Pak Gusti, apa hal yang saya perlu siapkan untuk invest? Saat ini saya masih mahasiswa dan punya profit 10 juta per bulan. Gila. Profit mahasiswa. Lu punya mahasiswa, punya profit 10 juta per bulan. Gila. Gua waktu mahasiswa sih nggak segitu sih. Tapi dulu juga memang jalanin juga tuh. Gitu, MLM. Lumayan kan ya? Kasih saran, ya kan, untuk invest, ya gitu. Saya kalau temanya sekarang, karena sini sebelah saya ada Bizzer, jadi saya mau Bizzer sih. Ya tapi bener, itu memang realistically ya. Kalau misalnya lu pengen invest, kalau saran saya adalah pertama Anda memang menguasai mindsetnya seorang investor. Apa yang memang istilahnya dilakukan seorang investor. Nah, saya juga nggak menyarankan bahwa Anda harus all in masuk ke dalam yang namanya suatu bisnis. Enggak sih. Kita memang perlu yang namanya aset alokasi. Yang mana yang dialokasikan untuk financial freedomnya kita. Nah itu dialokasinya tuh ke instrumen apa? Investasi yang memang relatively safe banget. Nah lalu ada juga yang memang Anda alokasikan ke Anda punya impiannya. Contohnya memang mau beli rumah untuk Anda tinggalin, untuk Anda mau kawin Anda mau apapun itu, mau jalan-jalan ke luar negeri. Lalu juga ada juga yang Anda investasikan untuk yang agresif kayak gitu, yang untuk growth atau perkembangan. Nah itu memang Anda perlu pelajarin juga yang tentang yang namanya aset alokasi seperti itu.
Nah, BCR kan skemanya equity crowdfunding. Oh, ini tadi kan dalam pertanyaannya tadi kayaknya mirip ya. Ya benar, nanti ownernya banyak di PT. Ya, cuman memang di situ ada aturannya kok ya, maksimum ada kok. Ada 300 orang itu masih bisa, betul. 301 publik, perusahaan publik gitu. Nah, ini karena equity ini berarti lebih beresiko dari peer to peer lending ya. Sama apakah ini bisa ditarik sewaktu-waktu dan terjamin ada yang beli seperti di bursa saham? Nah, gimana mau jawab? Oke, jadi kalau di peer to peer lending memang kita basisnya kan dia adalah loan, pinjaman. Jadi bentuknya bunga. Tapi kalau dibilang nggak beresiko, ada resiko juga yaitu gagal bayar dibandingkan kalau equity bedanya adalah kita adalah pemilik bisnisnya dan owner daripada bisnis tersebut. Jadi kalau misalkan peer to peer lending itu dia ada jangka waktu misalkan 6 bulan, habis itu udah bisa dibalikin uangnya dan kalau memang dia bayar, oke dapat bunganya. Kalau di equity crowdfunding ini termasuk di BCR ini kita jadi owner bisnisnya dan itu akan running terus sama bisnisnya berjalan dapat profitnya terus dan itu yang bisa generate passive income-nya gitu. Kalau dibandingkan dengan resikonya pasti kalau bisnisnya bangkrut ya kita investor bisa lakukan likuidasi atau penjualan aset. Nah kalau kita mau tarik modal yang sudah kita chip in misalkan di awal itu bisa bentuknya adalah kita lakukan penjualan saham di secondary market. Kita siapkan juga platformnya dan segera running karena udah mau bisnis yang udah mau jalan setahun ini kita sebentar lagi akan publish juga secondary marketnya dan itu adalah terjadi jual beli seperti layaknya di bursa saham betul gitu. Tapi laku atau enggaknya nanti tergantung daripada bursa ya, betul seperti itu. Nah jadi artinya sebenarnya gini, soal namanya risiko tiap masing-masing pilihan punya resikonya masing-masing. Ya, Anda mau di P2P lending, itu juga punya resikonya. Betul. Saya sendiri juga kebetulan itu sempat belajar tahun 2016 saya belajar tentang P2P lending di UK dan di Singapura. Nah, saya melihat bahwa P2P lending yang ada di Indonesia bahkan itu memang banyak banget celahnya, banyak banget celah dan zona abu-abunya. Dan itu ya memang benar-benar kalau misalkan yang namanya gagal bayar, benar-benar hilang seadanya. Kalau di luar itu mereka harus comply bahwa yang namanya P2P lending tetap harus didasari ada yang namanya 3 jaminan. 3 jenis jaminan, yaitu kayak aset tidak bergerak, fidusia dan komoditas seperti yang diterima biasanya adalah emas dan silver. Nah, tapi kan kalau di sini enggak nih, loss. Kayak gitu. Kalau yang ada it's good baby. Jadinya kan Anda dapat itunya harusnya dapat. Tapi katanya pas saya lihat katanya prakteknya adalah tetap nggak dapat. Misalkan ada yang jaminin emas tapi ternyata nggak dapat emasnya, tapi malah dibayar yang modalnya tapi emasnya ditelan sama si platform. Kayaknya nggak masuk izin kayaknya. Itu ada soalnya kayak begitu. Nah, tapi tetap punya risikonya masing-masing. Kalau memang masuknya adalah di PT kan artinya Anda punya aset di PT tersebut. Dan itu punya aset bisnisnya. Kayak bisnisnya ya punya peralatan, punya perlengkapan kayak gitu. Termasuk sewa itu adalah aset yang memang bisa dijual kembali kayak gitu ya. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Kalau bisnis sharing kalau pakai PT atau CV atau pakai blockchain apa untung ruginya buat investor ya? Pak Gusti and Pak Dirut. Kok Pak Dirut? Bagus sih Pak Dirut apa ini? Soalnya Dirut ini dia Bu Reni itu join punya Indomaret bareng saya waktu itu. Bareng Bu Reni. Oke. Nah, untuk ruginya apa? Kalau pakai PT CV, kalau di PT CV kan ada sahamnya tertulis di akte PT ya. Iya. Jadi real secara legalitasnya jelas kita diakui punya aset gitu. Kalau blockchain nggak tahu nih blockchain itu bisa diakui sebagai aset nggak? Kalau di Indonesia di Indo belum sih. Indo belum. Jadi apapun keuntungan yang dari blockchain pun mereka emang harus ngakuin itu sebagai penghasilan lain-lain. Nggak bisa diakui sebagai suatu penghasilan final apapun kayak gitu sebetulnya. Iya itu sih. Ya plus minusnya gitu. Nah, berarti ini emang udah praktek iseng kali ini. Oke, thank you Ferdi. Sukses buat Bro Gusti dan Bro Vincent. See you tomorrow. Nanti Ferdi ini daftar deh kalau masalah. Di situ ada ini pertanyaan dari siapa? Ada. Nah, ini dari Pak Des Steven nih. Des Steven di BCR, apakah pemodal kecil nantinya akan dimonopoli pemodal besar? Pemodal besar. Wah, pertanyaan bagus sih. Monopoli ya. Monopoli seperti apa nih? Kalau misalkan di BCR sendiri kita adalah kalau mengambil keputusan itu base-nya adalah dari RUPS tentunya. Nanti ada RUPS, kemudian tergantung jumlah share-nya. Sampai saat ini memang ada nanti dipilih sebagai direktur dan komisaris. Nah, untuk di investor besar, investor kecilnya nanti tergantung. Misalkan Bapak investnya berapa? Di sana ada pemodal besar. Pemodal besar itu juga nggak mayoritas, misalkan 20%, apa 30%. Karena kita akan dibatasi oleh jumlah maksimum penghasilan tahunannya dia ketika dia mau invest. Nah, tentunya dengan jumlah
share yang lebih besar, dia punya pengaruh yang lebih besar untuk suara votingnya pada saat nanti mau mengambil keputusan gitu sih. Kalau di monopoli atau enggaknya ya enggak juga sih sebenarnya, tergantung nanti gimana di dalam bisnisnya. Oke. Gitu. Nah, jadi ya sebetulnya kalau soal monopoli mah inilah ya Pak, tetap yang namanya kalau yang namanya punya saham besar pasti punya suara besar. Ya, intinya sih seperti itu. Cuman ya namanya kayak soal monopoli sih ya sebisa mungkin sih kita tetap nanti lihat keputusan logik apa enggak. Betul. Kalau saat ini sih belum ada yang 51%. Kalau untuk bisnis baru bisa nggak? Bisnis baru terus masuknya di B-share mungkin gitu ya? Mungkin ya. Nah, kalau ini kan B-share kan bisnis baru masuknya B-share. Kalau bisnis baru memang saat ini kita nggak bisa nih yang saya baru punya ide terus mau buka jaring investment, itu belum bisa di B-share. Jadi memang ada syaratnya, minimal udah berjalan setahun 2 tahun dan kita bisa lihat track recordnya, laporan keuangan segala macam. Nah, tapi kalau benar-benar mau grand opening, mendingan saya sarankan untuk pilih brand franchise yang sudah proven, atau misalkan dia udah punya track record yang jelas cabangnya di mana, backgroundnya seperti apa. Nah, itu bisa untuk daripada kita bikin sendiri atau ide sendiri, itu bisa dengan cara kita ambil aja satu manajemen atau brand franchise yang sudah lebih terpercaya seperti itu. Oke. Gitu ya, kurang lebih nih ya. Oke. Yuk. 3 pertanyaan terakhir. Oke. Mas, saya udah baca cara apply KPR. Berapa syarat yang tidak bisa saya penuhi? Pertanyaannya adalah pemilik properti mau nggak memberi surat-suratnya ke orang tidak kenal dan tidak kredibel tanpa uang DP. Kemudian kenapa bukan yang punya properti aja yang apply KPR kalau memang butuh uang? Yang saya maksud adalah properti yang punya cash flow. Nah ini ya pertanyaan ya dari Hendra nih. Ini mungkin di komen atau di DM kali ya. Komen ya. Saya akan ngomong bahwa kalau misalkan kita apply KPR, kalau misalnya Anda nggak bisa syarat yang tidak bisa penuhin, Anda harus penuhin. Mutlak Anda harus ngikutin apa yang si pihak bank mau. Ya, kalau misalkan nanti sama lah, B-share juga sama. Kalau misalkan istilahnya kita mau nge-apply untuk di B-share bikin bisnis yang kita mau minta dimodalin, tetap Anda harus comply, ya nggak bisa. Nah, terus ini pertanyaannya adalah kalau istilahnya mengambil kredit, pemilik properti mau nggak memberi surat-suratnya ke orang yang tidak kenal dan tidak kredibel tanpa uang DP? Ya saya sih mau, tapi kan ada syaratnya. Syaratnya kita memang pasti bayar. Dan caranya itu syaratnya kita pasti bayar dari mana? Kalau kita memang benar-benar gak ada uang DP atau modal, saya waktu itu udah ngasih bahwa ini saya sudah disetujuin. Sehingga pada sudah disetujuin kredit tersebut, ya nanti orang tersebut akan bawa surat-suratnya itu sebetulnya bukan ke saya, tapi ke pihak notaris. Nah, memang bukan notaris mah, PPAT, pejabat pembuat akta tanah. Nah, itu kalau misalnya udah diserahkan ke sana kan berarti udah pihak netral, bukan saya. Dan memang tugasnya pihak notaris PPAT yang nanti membalik namakan dan mereka memastikan bahwa nanti uang tersebut udah cair ke Anda, baru ini dibalik nama. Itu memang pihaknya pihak netral sebetulnya. Bukan diserahkan ke kita, surat-surat asli ya. Tapi kalau kopian sebenarnya itu bisa. Nggak ada masalah karena nggak bisa diapa-apain juga kalau kopian. Kayak gitu. Tapi bisa dianalisa kan sebagai syarat ke bank, apply ke bank. Kayak gitu. Nah, terus pertanyaannya adalah kemudian kenapa bukan yang punya properti aja yang apply KPR? Lah sama kayak Anda yang nanya. Anda sendiri juga ada syarat yang nggak bisa dipenuhin. Sama kayak yang punya properti. Yang kenapa nggak dia aja yang apply KPR? Itu satu ya, syaratnya nggak bisa dipenuhin. Kedua adalah belum tentu mereka mengerti tentang yang namanya KPR. Kayak gitu. Oke. Ya, itu kurang lebih. Lain terakhir, MB Properti Malang. Ya, saya baru menekuni dunia properti sebagai broker. Apa saja hal yang perlu saya lakukan agar bisa menjadi broker pemula yang sukses? Saya jawab. Pertama adalah Anda mendaftar di broker yang ternama atau yang memang punya referensi atau punya suatu omongan bagus lah ya. Di ya yang kelihatan lah, paling gampang yang kelihatan. Kedua adalah ikuti trainingnya. Ketiga adalah yang paling utama adalah Anda nempel sama broker yang sudah terbukti sukses. Nah ini sebenarnya sama kalau kayak yang namanya bisnis. Nggak peduli ini buat properti jadi broker ataupun di bidang pekerjaan ataukah ini di bisnis. Yang paling menjamin kesuksesan 98% adalah kalau Anda bisa kerjasama sama yang sudah sukses. Ya betul. Ya. Nah dan inilah kenapa bahwa franchise ini cukup populer. Karena franchise mereka sudah punya track record minimal 5 tahun. Ini yang resmi franchise ya. Ini resmi franchise ya. Mereka tuh harus punya track record 5 tahun. Artinya mereka kayak dianggap udah bisa sustain di 5 tahun. Karena 5 tahun tuh biasanya itu adalah faktor-faktor krusial seorang bisnis gitu. Suatu bisnis. Kayak 96% itu fail.
artinya ini termasuk golongan minoritas tersebut yang masih eksis. Nah, oleh karena itu ketika kita juga istilahnya Anda mau baik di broker ataukah di bisnis, ya bisnis itu memang bagus kalau misalnya kita memang kerjasama sama pihak yang memang sudah established lama, dan kedua adalah mereka yang memang sudah terbukti sukses. Apalagi kalau bisa ditambahin yang ketiga adalah mereka yang sudah bisa terbukti sukses mensukseskan franchising-nya. Ya, kayak gitu. Karena gini, ini gue nanya nih, gue nanya sama Vincent. Apa alasannya kenapa lu waktu itu ngebet banget untuk invest di Indomaret? Iya, ya itu. Kalau gue sih lihatnya adalah mereka udah terbukti banyak franchise yang ternyata udah menghasilkan dari sana untuk salah satu kendaraan bebas finansialnya. Iya. Waktu itu saya juga alasannya mau invest di Indomaret itu juga memang karena sesimpel orang itu banyak yang udah punya track recordnya kayak ini gua sukses nih di sini. Balik modalnya lebih awal daripada yang di proposal. Betul. Dan pada saat ternyata jelek gitu ya, kita bisa omongin untuk yang namanya jadi modal kita kayak pindah toko, di buyback yang toko kita udah take over terus pindah. Ini yang take over ya, aku take over ya kayak gitu. Oke, kira-kira sampai di situ dulu. So jangan lupa buat follow @gustipr, juga follow Scale Up ID dan juga bshare.id. Anda perlu follow situ juga, dan Anda juga harus follow YouTube-nya bshare.id gitu ya. Anda lihat nanti ada di sini gitu. Nah, so sampai jumpa di Ask Gusti Show berikutnya. Bye bye.